Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Keheningan yang dingin menyelimuti pertemuan itu ditekan oleh kehadiran fisik Abel sangat besar. Tubuhnya menjulang seperti tebing, membuat wujud Wuji yang saat ini memakai tubuh Yuki terlihat begitu ringkih dan kecil. Kejadian itu membuat kekhawatiran yang mendalam di benak Bon dan yang lainnya. Meski tegang, Wuji bergegas maju tanpa jeda. Tangan kecil Yuki terulur, menjabat tangan besar Abel yang hampir sebesar kepala Fuji. "Saya Yuki Aoki dari SMP Minamoto," kata Fuji dengan suara yang dibuat-buat polos. "Senang bertemu denganmu." Di dalam hati, Fuji berpikir, apa aku harus mengungkapkan sebenarnya aku adalah Fuji? Tapi Fuji tidak yakin, jadi dia melupakan hal rencana itu. Anak buah bos yang mengamati dari kejauhan. "Apa yang kau bicarakan?" tanyanya. Fuji mengabaikan pertanyaan itu, fokus beralih pada boneka usang di tangan anak buah itu. Dengan gerakan refleks yang tiba-tiba, Fuji merebutnya. "Apa Abel tahu sesuatu tentang boneka ini?" tanya Fuji, menyodorkan benda itu tanpa basa-basi. Abel memandangi objek itu dengan keseriusan, matanya yang tajam melihat boneka itu. "Boneka ini palsu," ungkapnya. Saat Abel berbicara, yang asli tidak akan seringan ini. Anak buah bos mengetahui bahwa manusia abadi ada di wilayah mereka. Gugus segera merasakan udara menegang. Mereka tahu ini gagal total geram Bon. Semua mundur. Rencana segera dieksekusi. Mesar akan menjemput mereka dalam 20 detik dari sekarang. Jika lebih dari 30 detik, Fuji akan mengembalikan mereka. Kani bergerak cepat mengikuti perintah itu. Di atas linggat, burung hantu Tonari menukik tajam mendarat di bahu Tonari dan memberitahu bahwa musuh terlihat. Bon mencoba mengecek sekeliling, tetapi tidak ada yang terlihat. Namun itu tidak berlangsung lama. Sesosok tubuh mendarat dari langit-langit atap, menghantam beton di sekitar Tonari hingga pecah. Tubuhnya yang baru berusia 8 tahun, memancarkan kekuatan bintang 5 yang brutal. Ia berdiri tegak, tak gentar menahan reruntuhan. "Tunjukkan diri kalian, para manusia abadi," teriak Andi dengan suara tinggi seorang anak, namun penuh ancaman. "Serahkan tubuh kalian dan boneka itu." Abel menyusul. Dia memberitahu Andi bahwa musuh ada di bawahnya. Andi segera mengecek di bawah dan menarik Tonari dari puing-puingan. Cengkeramannya pada Tonari begitu kuat, membuat tubuh Tonari yang kecil terlihat tak berdaya. "Di mana manusia abadi?" desak Andi. Urat-urat kecil di lehernya menegak. Tonari menahan sakit. Ia ingat wajah Andi. "Oh, kamu, anak kecil yang dulu menangkapku." Andi tersentak, amarahnya membakar matanya. Tetapi saat Tonari tersenyum, senyum yang tenang dan memikat, Andi terdiam. "Kurasa," kata Tonari santai dengan tawa kecilnya, "kau sudah tidak seperti anak kecil lagi." Pujian yang sederhana itu membuat Andi terkejut. Wajahnya memerah sedikit. Salting, amarahnya padam. "Kau selamat," ujar Andi. "Memutuskan aku akan membuat pengecualian khusus dan menyelamatkanmu." Andi beralih mencari target lain. Ia menemukan Gugu dan Bon. Gugu tak membuang waktu. Semburan api panas menyabar wajah Andi. Kepalanya terbakar, kulitnya melepuh. Namun, Andi tidak jatuh. Kekuatan tubuhnya sungguh abnormal. Meskipun kepalanya terbakar, Andi membalas serangan itu, melempar Gugu hingga terpelanting. Tepat di hadapannya, Mesar sudah mengambil posisi. Pistol berbidik. Andi mencoba meremehkannya. Peluru itu mengenai tangannya. Tangan Andi hancur. Ketika itu juga Abe membalas. Tembakannya telah mengenai bahu Mesar. Mesar meringis. Rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh sarafnya. Fuji berlari maju, berusaha menghalangi Andi. Di sini aku nggak tahu ya, kalau Abe itu bilang namanya Andi, tapi sebelum-sebelumnya namanya Anton. Jadi kita mengikuti mangganya saja. Mangganya ya kalau kata Andi ya Andi, Anton ya Anton gitu ya. Andi masih menganggap Fuji adalah warga sipil yang mengganggu, menahan diri untuk tidak menyerang.
Minggir, aku sedang bekerja. Hiro memberi saran mendesak, kita harus mundur dulu. Mesar mengkhawatirkan dua temannya. Bagaimana nasib Bon dan Tonari kalau kita tinggalkan? Di saat yang sama, Ken menganalisis situasi. Ia terkejut, usianya baru 8 tahun. Tetapi kendali kekuatan bintang 5-nya sangatlah kuat. Ada yang tidak beres. Andi yang hilang kesabarannya karena fusi terus menghalanginya, melemparnya menjauh. Ia tidak ingin melukai warga sipil, tetapi Fuji terlalu mengganggu pekerjaannya. Tubuh Fuji terpental jauh, dan saat itu terjadilah. Wujudnya secara otomatis berubah menjadi bentuk kakeknya Yuki. Andi merasa curiga kenapa dia berubah menjadi tua. Anak buah bos di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Apa itu tren zaman sekarang? Fuji mencoba menjelaskan dengan panik. Mungkin chipnya tidak sengaja terpencet. Sambil membicarakan, Fuji mengubah wujudnya lagi menjadi teman-teman Yuki yang lain secara acak. Fokus anak buah bos beralih sepenuhnya pada Fuji. Ini adalah celah yang dibutuhkan, yang lain segera kabur. Namun Andi tidak akan melepaskan mereka. Selama kalian dalam pengawasanku, kalian tidak akan bisa kabur, gertaknya. Dengan kecepatan yang mengerikan, ia menyusul Mesa dan yang lainnya. Wajahnya tegang dan seram kini muncul di hadapan mereka. Ketemu kalian, katanya. Suaranya dingin dan mengancam. Tiba-tiba ada getaran aneh. Tanah di bawah Andi bergerumun. Dari kegelapan muncul raungan keras. Makhluk raksasa, Oniguma, meraung dari bawah. Andi yang umurnya masih kecil tampak terkejut. Tanpa membuang waktu, Oniguma menerjang, mengajak-ngajak Andi dengan jagat dan kekuatan mentalnya.